Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa aneh sama seseorang yang kelihatannya hidupnya sempurna, rumahnya mewah, uangnya banyak, tapi kalian nggak pernah tahu dia kerja apa? Pernah? Nah, cerita kali ini bakal ngebahas soal hal itu, tentang seorang wanita cantik yang katanya punya segalanya, tapi ternyata semua itu ada harganya dan bukan harga yang bisa dibayar pakai uang. Cerita ini berjudul Wanita Cantik Memelihara Tuyul. Jangan lupa tonton sampai habis karena di akhir cerita semuanya bakal terungkap. Gang kecil di ujung desa itu biasanya sepi, kalaupun ada suara paling hanya suara sapu lidi pagi hari atau obrolan para ibu-ibu yang nyuci sambil ngerumpi. Tapi sejak 3 bulan terakhir suasana di gang itu berubah. Ada sesuatu yang beda. Sesuatu yang bikin orang-orang mulai bisik-bisik kalau lewat. Soalnya di rumah nomor 7, rumah tua yang dulu kosong bertahun-tahun, sekarang sudah ada penghuni barunya. Seorang wanita sendiri. Waktu pertama kali pindah, semua warga kaget. Soalnya penampilannya tuh rapi banget, cantik, elegan, kayak bukan orang kampung. Kulitnya bersih, rambut panjangnya selalu dikuncir rapi, dan bajunya meskipun sederhana selalu tampak mahal. Namanya Bu Rani. Ibu-ibu di kampung sempat mikir jangan-jangan dia istri orang kota yang pindah buat cari ketenangan. Tapi makin kesini makin banyak hal-hal aneh yang mereka perhatiin. Pertama, Bu Rani itu nggak pernah kelihatan kerja, nggak pernah ke pasar, nggak pernah ikut pengajian. Tapi anehnya rumahnya makin lama makin bagus. Awalnya cuman rumah tua yang dicat ulang, tapi sekarang halamannya udah dikasih keramik, lampu gantung di teras, dan kadang-kadang ada kurir datang bawa barang-barang mewah. Lemari es 2 pintu lah, mesin kopi mahal lah, bahkan pernah ada sofa kulit dibawa truk. Dia tuh kerja apa sih, Bu? Bisik Bu Narti ke tetangganya suatu pagi. Nggak tahu, tapi yang pasti bukan kerja kantoran. Lah wong tiap hari ada di rumah, jawab Bu Mirah sambil nyapu halaman. Yang bikin makin penasaran, anak-anak kecil suka dilarang main deket rumah Bu Rani. Soalnya beberapa kali ada kejadian aneh. Kayak waktu si Doni, anaknya Bu Lilis, main bola sore-sore, bolanya nyasar ke halaman Bu Rani. Nah, Doni masuk buat ngambil, tapi pas balik wajahnya pucat. Bola masih kepegang, tapi anak itu nggak mau ngomong sepatah kata pun. Besok paginya, Bu Lilis cerita ke tetangga, katanya Doni ngelihat anak kecil di dalam rumah Bu Rani. Tapi anak kecil itu kepalanya botak dan kakinya kayak nggak nyentuh lantai. Semua orang langsung ngerasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ya begitu, nggak ada yang berani nanya langsung, soalnya Bu Rani itu sopan banget orangnya. Kalau papasan pasti senyum. Kadang tengah ngasih salam, tapi tetap aja senyumannya tuh gimana ya? Dingin. Kayak senyum yang nggak sampai ke mata. Yang aneh lagi, tiap malam Jumat Kliwon rumah itu selalu tertutup rapat. Tirai semua ditutup, lampu luar dimatiin, tapi dari balik jendela kadang kelihatan cahaya redup, kayak lampu lilin. Kadang juga tercium aroma bunga melati dan kenanga, padahal waktu dicek ke halaman nggak ada satupun bunga itu tumbuh. Puncaknya, suatu malam sekitar jam 2 pagi, Pak Rojak, penjual bubur keliling, lewat depan rumah Bu Rani. Waktu itu dia lagi nyari sinyal buat video call anaknya di luar negeri. Tapi baru aja duduk di kursi depan warung kosong, dia lihat pintu pagar rumah Bu Rani kebuka sendiri. Nggak ada angin, nggak ada suara, tapi pagar itu bergerak pelan, ke kanan, ke kiri, lalu terbuka lebar. Pak Rojak yang penasaran tapi juga takut berdiri pelan-pelan. Dari tempat dia berdiri, dia bisa lihat ke arah teras rumah itu. Di situ berdiri sosok kecil, botak, pakai celana kolor kecil. Tapi yang bikin Pak Rojak lemas, sosok itu kayak sedang menunduk sambil memegangi sesuatu. Benda hitam seperti kantong plastik kecil, dan yang lebih menyeramkan lagi, sosok itu kayak merasa dia sedang diperhatikan. Seketika kepala sosok itu berputar perlahan ke arah Pak Rojak. Bukan memalingkan badan, bukan menoleh, tapi benar-benar berputar pelan-pelan sampai mukanya menghadap langsung ke arah tempat Pak Rojak berdiri. Pak Rojak langsung mundur, napasnya tercekat, tapi pas dia kedip sebentar,
Sosok itu sudah hilang, nggak ada suara, nggak ada jejak. Besoknya cerita itu langsung nyebar. Tapi anehnya, nggak ada satupun warga yang berani ngomong langsung ke Bu Rani. Semua hanya bisa saling bisik-bisik. Soalnya tiap hari Bu Rani tetap keluar rumah dengan senyum manisnya. Jalan pelan bawa tas belanja kecil. Kadang kasih uang jajan ke anak-anak. Tapi anak-anak malah kabur kalau dia datang. Dan satu hal lagi yang bikin warga tambah merinding. Beberapa dari mereka kehilangan uang yang disimpan di dompet, di laci, bahkan di celengan anak-anak. Hilang begitu saja padahal rumah dalam keadaan terkunci. Tapi nggak ada jejak pencurian, nggak ada barang lain yang hilang kecuali uang. Dan itu selalu terjadi malam Jumat. Entah kenapa tiap malam Jumat suasana gang jadi berbeda. Angin rasanya lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan sering tiba-tiba redup dan suara jangkrik yang biasanya riuh mendadak senyap. Seperti semua makhluk hidup memilih diam. Warga mulai saling mengunci pintu lebih awal, ada yang sengaja tidur lebih cepat. Tapi ada juga yang justru tak bisa tidur karena rasa takut yang makin hari makin nyata. Salah satu yang paling resah adalah Bu Mirah. Ia tinggal tepat di sebelah rumah Bu Rani. Dinding kamarnya bahkan langsung menempel dengan rumah wanita itu. Biasanya Bu Mirah tidur nyenyak, tapi sejak 2 minggu terakhir tiap malam Jumat ia selalu terbangun sekitar jam 2 pagi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara. Cetak, cetak, cetak. Suara seperti langkah kaki kecil pelan berlarian di atas genteng, lalu kadang terdengar turun ke dapur. Suara itu tidak berat, tidak kasar, justru terlalu ringan seperti kaki anak kecil yang sedang main petak umpet. Awalnya Bu Mirah pikir itu tikus, tapi lama-lama langkahnya terlalu teratur, terlalu jelas. Malam itu Bu Mirah memberanikan diri mengintip lewat jendela kecil di dapur. Ia hanya ingin memastikan barangkali ada kucing nyasar, tapi yang dia lihat malah bikin dadanya sesak. Di halaman rumah Bu Rani terlihat jejak kaki mungil, basah, seperti bekas air hujan. Padahal sejak sore tidak ada hujan sama sekali. Jejak itu bermula dari pagar depan lalu berjalan berkelok ke arah pintu belakang rumah Bu Rani. Tapi anehnya hanya satu arah. Tidak ada jejak masuk, tidak ada jejak keluar. Jejaknya cuma seperti muncul begitu saja, langsung mengarah ke dalam. Bu Mirah mundur pelan lalu menutup kembali tirai jendelanya. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Jantungnya berdetak cepat seolah tubuhnya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Besok paginya ia cerita ke Bu Narti yang rumahnya cuma beda 2 rumah dari situ. Bu Narti ternyata juga punya cerita sendiri. Ia bilang semalam sempat terbangun karena mendengar suara ketukan lembut di pintu belakang rumahnya. Tak, pelan tapi jelas. Waktu Bu Narti tanya dari dalam, "Siapa?" Nggak ada jawaban, tapi suara ketukannya berhenti. Pas besok pagi dicek, pintu terkunci seperti biasa, tapi lantainya penuh jejak kaki kecil yang basah. Sama seperti yang Bu Mirah lihat. Dan sejak saat itu, warga mulai percaya kalau kejadian aneh yang selama ini mereka alami bukan cuman kebetulan. Apalagi minggu berikutnya kejadian yang sama terulang. Kali ini tetangga yang rumahnya paling dekat dengan pagar depan Pak Dul melihat sesuatu yang tak pernah ia lupakan. Waktu itu sekitar pukul 2 dini hari. Pak Dul belum tidur karena sedang menggulung tali pancing. Saat itu ia dengar suara kecil dari luar. Seperti anak kecil yang sedang main bola tertawa pelan. Pak Dul penasaran. Siapa yang main jam segini? Ia mengintip dari celah dinding bambu dan melihat ada 3 sosok kecil berlari pelan di depan rumah Bu Rani. Ketiganya sama, botak, kulitnya pucat, dan tubuhnya kecil seperti balita. Tapi yang bikin Pak Dul hampir menjatuhkan termos kopinya, salah satu dari mereka tidak punya wajah, bukan tertutup rambut, bukan tertutup kain, tapi benar-benar kosong. Hanya kulit yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut.
Pak Dul langsung menarik diri menahan napas, ia gemetar. Tak lama kemudian ia mencium bau yang sangat menyengat. Bau campuran bunga melati dan dupa yang terbakar. Tapi waktu ia intip lagi, halaman depan itu sudah kosong. Paginya halaman depan rumah Bu Rani bersih seperti biasa. Tak ada jejak, tak ada sisa bau. Tapi Pak Dul tahu apa yang ia lihat malam itu bukan mimpi. Yang membuat semua semakin janggal adalah hari itu juga beberapa warga lagi-lagi kehilangan uang. Bu Mirah kehilangan uang tabungan di dalam lemari. Padahal terkunci rapat, gemboknya masih utuh, tapi uangnya hilang. Pak Dul juga kehilangan uang bensin yang ia simpan di bawah bantal. Hanya uang, tidak ada barang lain yang hilang. Warga mulai menghubung-hubungkan semuanya. Wanita cantik yang selalu tampak tenang, rumah yang makin mewah tanpa pekerjaan, bau melati di malam hari, jejak kaki mungil di dapur, dan uang yang raib. Hanya uang, tak ada yang berani menuduh langsung, tapi kecurigaan sudah menyebar seperti kabut dingin di pagi buta. Semua tanda-tandanya mengarah ke satu hal, tuyul. Tapi siapa yang berani bilang itu terang-terangan? Apalagi ke Bu Rani, wanita yang tiap pagi masih rajin menyapa, sesekali membagikan makanan ke tetangga dan wajahnya terlalu tenang untuk dituduh macam-macam. Namun, rasa curiga warga makin besar ketika kejadian aneh berikutnya muncul. Kali ini bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga soal uang yang selalu ada. Suatu hari, Pak Wito, tukang bangunan yang rumahnya persis di depan rumah Bu Rani, dapat pesanan dari seseorang di kampung sebelah. Orang itu minta tolong dibikinkan pagar besi. Masalahnya, Pak Wito butuh beli alat potong baru yang cukup mahal. Dia pinjam uang ke beberapa tetangga, tapi tak ada yang bisa bantu. Besoknya, entah bagaimana Bu Rani tahu soal itu. Ia datang sendiri ke rumah Pak Wito, bawa sekantong uang tunai. "Ini bantu sedikit ya Pak, biar bisa kerja," katanya sambil tersenyum. Uangnya banyak, lebih dari cukup untuk beli alat potong besi. Pak Wito sempat bingung. "Loh Bu, saya kan belum kenal deket, kok tiba-tiba ngasih segini banyak?" Bu Rani cuma senyum. "Saya senang bantu orang yang rajin Pak." Pak Wito terima uang itu dengan rasa nggak enak. Tapi karena butuh, ya dipakai juga. Anehnya, 3 hari kemudian, alat potongnya hilang dari gudang, pintu masih terkunci, tak ada bekas bobolan, tapi alat itu raib begitu saja, seolah ada yang mengambilnya tanpa masuk. Pak Wito langsung teringat uang dari Bu Rani. Ia tak berani bilang apa-apa, tapi dalam hati dia merasa ada harga yang harus dibayar dari bantuan itu. Sementara itu, ibu-ibu kampung mulai sering bergosip di warungnya Bu Narti. Mereka perhatiin betul Bu Rani nggak pernah ke ATM, nggak pernah terlihat terima gaji atau transferan. Tapi anehnya uangnya selalu ada. Belanja apapun tinggal panggil kurir, mau apa aja semua datang. Uang tunai tebal-tebal, selalu baru, selalu licin, tapi tak pernah kelihatan dari mana asalnya. Pernah suatu pagi anak kecil bernama Tiwi main di halaman depan rumah Bu Rani. Ia lihat dari jendela rumah itu terbuka sedikit. Karena penasaran, Tiwi mendekat. Tapi sebelum sampai jendela, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya kaku di balik tirai tipis. Terlihat tumpukan uang bertumpuk-tumpuk di lantai, tapi bukan itu yang menyeramkan. Di atas tumpukan uang itu, ada tangan kecil mungil bergerak sendiri, merapikan lembaran-lembaran itu seperti sedang menghitung, tapi tak ada tubuh. Hanya tangan kecil putih pucat, kuku-kukunya panjang dan menguning. Dan tiba-tiba tangan itu berhenti, lalu perlahan seperti merasa sedang dilihat, jendela itu tertutup sendiri. Brak! Tiwi langsung lari ketakutan, menangis dan menolak bicara selama hampir 1 jam. Ibunya panik, tapi setelah tenang Tiwi cuma bisa bilang, "Tadi ada tangan Bu, tapi nggak ada orangnya." Cerita itu langsung menyebar. Tapi tetap saja semua orang hanya bisa menduga-duga, sebab meskipun banyak kejadian aneh belum ada bukti nyata. Dan Bu Rani
tetap tenang seperti biasa, masih ramah, masih sering senyum, tapi malam-malam warga makin gelisah, apalagi anak-anak mulai takut tidur sendiri, sering mimpi buruk, sering terbangun dan bilang melihat bayangan kecil berlarian di sudut kamar. Bahkan ada yang bilang mendengar suara cekikikan kecil dari bawah tempat tidur. Puncaknya, suatu malam Bu Mirah memberanikan diri mengintip dari celah dinding rumahnya yang berbatas langsung dengan dapur Bu Rani. Ia merasa ada suara berisik dari sana. Dan betul saja, dari celah itu ia melihat sosok Bu Rani sedang duduk bersila di lantai dapur. Di depannya sebuah baskom besar berisi air, tapi airnya hitam pekat. Di sisi kiri kanannya duduk dua sosok kecil botak menghadap ke baskom. Dan saat Bu Rani mulai membisikkan sesuatu, dua makhluk itu serempak mengangguk pelan. Seolah memahami perintahnya, Bu Mirah langsung menahan napas. Ia mundur perlahan menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Sejak malam itu ia yakin uang Bu Rani bukan dari pekerjaan, bukan dari usaha, tapi dari makhluk-makhluk kecil yang tak terlihat oleh mata biasa. Makhluk yang cuma muncul saat malam tiba, makhluk yang hanya satu tujuan, mencuri. Dan yang paling menakutkan adalah tak semua orang bisa melihatnya. Tapi itu berubah malam Sabtu itu ketika Rio, keponakan Pak Dul, datang menginap selama libur sekolah. Usianya baru 10 tahun, anaknya ceria dan penuh rasa ingin tahu. Rio tidur di ruang depan di dekat jendela yang menghadap ke rumah Bu Rani. Awalnya malam itu tenang, angin hanya berhembus pelan dan suara jangkrik bersahutan seperti biasa. Tapi menjelang pukul 3 dini hari Rio terbangun. Bukan karena suara, bukan pula karena mimpi, tapi karena merasa ada yang sedang menatapnya. Pelan-pelan ia membuka matanya. Di balik kaca jendela berdiri satu sosok kecil, ukurannya seperti anak balita, botak, tubuhnya agak membungkuk dan kulitnya tampak pucat seperti lilin. Tapi yang membuat Rio tak bisa berteriak, sosok itu tidak punya wajah, tak ada mata, tak ada mulut, hanya permukaan licin seperti balon tanpa isi. Makhluk itu diam berdiri mematung, tapi seolah tahu Rio sedang menatapnya. Ia mulai mengangkat tangannya dan mengetuk kaca. Tok, tok, tok. Rio langsung menutup kepalanya dengan selimut, tubuhnya gemetar hebat. Tapi suara ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Lalu hening. Pagi harinya Rio pucat. Ia menceritakan semua ke Pak Dul dan meskipun sempat mengira keponakannya cuman mimpi, Pak Dul tak bisa menepis satu hal. Kaca jendela pagi itu penuh bekas jari-jari mungil, seperti tangan anak kecil. Tapi tak ada anak kecil yang bisa menjangkau jendela setinggi itu. Cerita Rio menyebar dan untuk pertama kalinya warga mulai benar-benar takut. Ini bukan lagi soal uang hilang, ini soal makhluk tak terlihat yang mulai menunjukkan diri. Warga kemudian mengadakan pertemuan kecil di rumah Pak Lurah. Mereka membicarakan semua kejadian aneh yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Jejak kaki, suara di malam hari, uang yang hilang, bahkan cerita tentang tangan yang menghitung uang di lantai. Tak ada yang menyebut nama Bu Rani secara langsung, tapi semua tahu arah pembicaraan itu kemana. Lalu muncul ide dari Pak Harto, sesepuh kampung. Ia menyarankan agar warga mengundang seseorang orang pintar dari desa sebelah, namanya Mbah Samin. Dikenal bijak dan katanya bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Hari Minggu sore Mbah Samin datang. Orangnya tenang, berjenggot putih dan matanya tajam tapi teduh. Ia tidak langsung datang ke rumah Bu Rani. Ia hanya berjalan keliling kampung, menyentuh pagar-pagar, menutup matanya sebentar di beberapa sudut lalu mengangguk pelan. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan rumah Bu Rani, tak berkata apa-apa, hanya menunduk. Lama, lalu ia bergumam, makhluknya lebih dari satu. Tapi mereka bukan datang sendiri, mereka dipanggil dan mereka tinggal di sini. Semua warga terdiam. Malam itu Mbah Samin tidak menginap. Tapi sebelum pulang ia menitip pesan, bukan rumahnya yang menyeramkan, tapi perjanjiannya. Selama belum diputus mereka akan terus datang dan akan terus mencuri.
Setelah kepergian Mbah Samin, suasana kampung makin mencekam. Banyak warga yang memilih tidur lebih awal. Bahkan beberapa keluarga mengungsi sementara ke rumah saudara. Dan malam itu juga Bu Narti yang warungnya sering jadi tempat ngumpul ibu-ibu mengalami kejadian yang sulit dilupakan. Sekitar pukul 2 malam ia terbangun karena mendengar suara mangkuk jatuh dari rak. Ia turun ke dapur. Lampu sudah menyala, tak ada siapa-siapa, tapi waktu ia hendak kembali ke kamar, ia melihat bayangan kecil berlari pelan di lorong rumahnya. Bukan bayangan manusia, tapi lebih seperti bayi botak yang merangkak cepat menghilang di balik kursi. Bu Narti langsung mengucap doa pelan. Ia merapat ke tembok. Tapi sebelum ia bergerak lebih jauh, tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri dan terdengar suara tawa kecil sangat pelan, sangat tipis, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Hihihihi. Pagi harinya, warung Bu Narti sepi, ia tutup sementara. Dan setelah kejadian itu, ia berkata, "Sekarang aku percaya mereka itu nyata. Dan mereka bukan cuma mencuri, mereka juga mengikuti." Kalimat Bu Narti itu membuat warga makin resah. Rasa takut berubah menjadi gelisah setiap malam. Tak sedikit yang mulai menempelkan ayat-ayat suci di setiap sudut rumah, berharap agar makhluk-makhluk itu tidak ikut masuk. Namun, satu hal yang belum terjawab hingga kini adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Bu Rani. Dan kenapa dia memelihara makhluk itu? Jawabannya datang secara tak terduga. Dari seseorang yang tak pernah mereka sangka, Pak Banu, mantan satpam perumahan yang dulu pernah kerja paruh waktu di rumah Bu Rani. Suatu sore, Pak Banu datang ke warung Bu Narti menanyakan kabar dan sekadar menyapa. Tapi begitu mendengar cerita warga soal tuyul, dia langsung terdiam. Wajahnya mendadak pucat. "Jadi, kalian juga ngerasain ya?" bisiknya lirih. Ia lalu bercerita, dulu waktu pertama kali kerja di rumah Bu Rani, Pak Banu mengira tugasnya hanya biasa-biasa saja. Jaga malam, bantu bersihkan taman, kadang antar belanja. Tapi setelah 2 minggu kerja, ia mulai merasa aneh. Setiap malam, suara cekikikan kecil sering terdengar dari gudang belakang. Awalnya, dia pikir itu suara tikus. Tapi saat diperiksa, tak ada apapun di sana. Hanya tumpukan kardus dan rak kosong. Suatu malam, Pak Banu sempat melihat Bu Rani duduk sendiri di teras berbicara seperti sedang bercakap dengan orang lain, padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi yang paling mengejutkan adalah kejadian di malam Jumat Kliwon. Pak Banu diminta tidak masuk ke rumah sama sekali malam itu. "Tidur di pos depan aja ya, jangan ke dalam, nanti subuh baru masuk," kata Bu Rani tegas tapi tetap tersenyum. Karena penasaran, sekitar jam 1 malam Pak Banu diam-diam mendekati jendela samping rumah. Ia mengintip dari celah tirai, dan disitulah ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Di ruang tengah ada lingkaran yang dibuat dari beras kuning. Di dalamnya duduk 2 sosok kecil botak membelakangi jendela. Di depannya Bu Rani duduk bersila memegang segenggam koin emas. Di belakangnya ada cermin besar yang memantulkan bayangan ketiganya. Tapi anehnya, di cermin itu yang terlihat bukan 3 bayangan melainkan 4. Bayangan keempat adalah sosok tinggi berjubah hitam tanpa wajah. Sosok itu berdiri di belakang Bu Rani, meletakkan tangannya di atas kepala wanita itu, dan dari mulut Bu Rani terdengar bisikan pelan, "Saya terima perjanjiannya. Selama uang terus datang, saya akan menjaga mereka. Saya akan beri mereka tempat, saya akan beri mereka nama." Saat itulah Pak Banu sadar Bu Rani sudah membuat perjanjian, sebuah kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sejak malam itu Pak Banu mengundurkan diri diam-diam. Ia tidak pernah kembali ke rumah Bu Rani lagi. Bahkan nomor teleponnya pun ia ganti, takut kalau sampai ikut terbawa. Mendengar cerita itu, wajah warga di warung Bu Narti langsung berubah pucat. "Jadi, selama ini dia memang sengaja?" tanya salah satu dari mereka. Pak Banu mengangguk. Dia nggak miskin, tapi dia ingin lebih. Dan dia tahu caranya. "Pesugihan?" tanya Bu Mirah pelan. Pak Banu tak menjawab, hanya menatap kosong ke arah barat, tempat rumah Bu Rani berdiri tenang, seperti tak terjadi apa-apa.
Hari-hari berikutnya, kampung itu mulai terasa seperti dibayangi sesuatu. Suasana jadi lebih sunyi. Warga saling mengingatkan untuk tidak keluar malam, terutama anak-anak. Bahkan lampu-lampu depan rumah dinyalakan terus sampai pagi. Tapi ternyata bukan warga saja yang mulai gelisah. Bu Rani pun mulai menunjukkan perubahan. Ia yang biasanya selalu tersenyum dan ramah, kini lebih banyak diam. Wajahnya tampak lelah, dan setiap malam lampu di dalam rumahnya tetap menyala hingga subuh, seperti tak berani mematikan cahaya. Bu Mirah sempat melihat dari jendela kamarnya Bu Rani duduk sendiri di teras tengah malam, memeluk lutut, sesekali menatap langit. Wajahnya kosong, matanya merah, seolah sedang menyesali sesuatu atau takut akan sesuatu yang datang. Karena satu hal yang belum disadari semua orang adalah perjanjian itu ternyata juga punya batas waktu. Dan batas waktu itu sudah di depan mata. Malam Jumat itu langit tak terlihat. Awan tebal menggantung sejak sore seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Udara terasa lembab aneh seperti habis hujan meski tak setetes pun air turun. Warga desa sebagian besar memilih berkumpul di rumah Pak Lurah malam itu, bukan untuk ronda, bukan juga untuk rapat, hanya duduk bersama, saling menjaga. Tak ada yang berani tidur duluan, semua merasa ada yang akan terjadi. Sementara itu, di rumahnya yang tampak megah tapi sunyi, Bu Rani duduk sendiri di ruang tengah memegang sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Di dalamnya ada benda-benda aneh, koin emas, tali hitam, potongan kain putih yang digulung rapi, dan sebutir batu kecil berwarna hitam pekat. Batu itu disebut-sebut sebagai saksi perjanjian. Bu Rani menggenggamnya erat, wajahnya pucat, matanya sembab. Malam ini adalah malam pembayaran. Malam di mana makhluk-makhluk yang selama ini membantunya akan datang menagih apa yang telah dijanjikan. Ia pernah mendengar dari orang pintar yang dulu memperkenalkannya ke jalur ini. 1 kali perjanjian, 10 tahun kemudahan, tapi setelah itu ada yang harus diserahkan. Tidak bisa ditolak, tidak bisa kabur. Selama ini Bu Rani merasa mampu, uangnya berlipat ganda, usahanya sukses, banyak yang memujinya sebagai wanita mandiri yang berhasil dari nol. Tapi semua itu ditebus dengan diam-diam. Ia memberi mereka tempat tinggal, ia menyebutkan nama-nama mereka setiap malam Jumat, ia menyisihkan koin dan sesajen kecil di bawah rak. Ia tidak pernah menolak kalau mereka meminta sesuatu, uang, perhiasan, atau sekadar membiarkan mereka lewat. Tapi malam ini berbeda. Malam ini mereka meminta sesuatu yang lebih. Jam menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Seluruh lampu di rumah Bu Rani mulai meredup sendiri. Bukan mati, tapi seperti diserap perlahan oleh kegelapan. Udara jadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi menusuk. Seperti hawa dari dalam sumur tua. Dari dalam kamar terdengar suara langkah kecil, lalu suara benda jatuh pelan, seperti mainan plastik. Lalu terdengar lagi, hihihihi, hihihi. Tawa kecil itu, suara yang dulu membuat Bu Narti tak bisa tidur selama seminggu. Sekarang suara itu berada di dalam rumah, mendekat. Bu Rani menutup matanya, mulutnya komat kamit membaca doa yang ia hafal. Tapi suara langkah itu terus mendekat. Dari lorong ke ruang tengah hingga akhirnya mereka muncul, 3 sosok kecil botak pucat dengan tubuh seperti anak bayi tapi dengan wajah kosong. Hanya lubang-lubang hitam tempat seharusnya ada mata. Mereka berdiri di depan Bu Rani lalu pelan-pelan menoleh ke kiri dan disitulah dia berdiri. Sosok tinggi berjubah hitam tanpa wajah. Bayangannya tak mengikuti arah cahaya karena ia tidak berasal dari dunia ini. Makhluk itu melangkah ke depan dan Bu Rani tahu saat itu juga bahwa waktunya telah tiba. "Maafkan aku," bisiknya pelan. "Tolong beri aku waktu sedikit lagi saja." Tapi tak ada suara jawaban, hanya hembusan angin yang tiba-tiba masuk dari semua arah. Lalu semua jadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Bu Rani terbuka lebar. Tak ada siapa-siapa di dalam. Semua barangnya masih ada, tidak berantakan, hanya
sepi. Seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggal, di ruang tengah ditemukan kotak kayu jati terbuka tapi kosong. Dan di dekatnya ada sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Jejak kaki mungil banyak sekali berkeliling di lantai menuju tembok belakang dan berhenti di sana, seolah masuk ke dalam dinding. Sejak hari itu, Bu Rani tak pernah terlihat lagi. Rumahnya dibiarkan kosong. Warga sepakat untuk tidak mengutak-atiknya. Bahkan Pak Lurah memasang pagar bambu sederhana sebagai tanda rumah ini tidak untuk disinggahi. Desa kembali tenang perlahan, tapi warga tahu mereka tak bisa melupakan kejadian itu. Dan satu hal yang mereka pelajari, jangan pernah memanggil sesuatu yang tidak bisa kau lepaskan, karena mereka akan menagih selamanya. Tamat. Jadi itu tadi kisah tentang Bu Rani, wanita yang kelihatannya sempurna tapi ternyata menyimpan rahasia kelam di balik pintu rumahnya yang selalu tertutup rapat. Kadang yang terlihat baik di luar belum tentu benar-benar baik di dalam, dan kadang suara-suara kecil di malam hari itu bukan cuma khayalan. Hati-hati ya teman-teman, jangan gampang iri sama hidup orang, karena kita nggak pernah tahu apa yang mereka korbankan. Buat dapetin semua itu, kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Selamat malam, dan jangan lupa cek kolong tempat tidurmu malam ini. Siapa tahu ada yang lagi duduk diam di sana.